Halo teman-teman trader investor, selamat datang selalu cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa, 3 Januari 2023, hari yang cukup menarik, serius menarik kalau menurut saya, mulai kerasa oke lah marketnya. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengenai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa. Jadi tinggal klik link sosial pas deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman masih akan jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus selalu cuan-cuan saham dengan cara komen dan subscribe. Karena support teman itu gratis, tinggal klik aja. Dan itu sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Sampai Jumat seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke. Langsung aja kita masuk ke transaksi. Hari ini transaksinya masih kecil sebenarnya, 7,9 triliun ya. Cuman entah kenapa marketnya sudah lebih enak. Serius. Second liner mulai ada nyawanya lah hari ini. Kerasa mana yang baru manasin mesin, ada yang beberapa sektor yang udah jalan. Dan ya semoga ini indikasi yang bagus. Karena kalau kita lihat market regional pun juga mulai buka. Jadi ya tinggal Tokyo doang yang belum buka. Dengan perdagangan asing hari ini tadi udah ya net sell-nya. Dan kalau kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing hari ini, ada MDKA 44,5 miliar, BRPT 30,5 miliar, Antam 29,6 miliar, Gaji Traktor 20 miliar, Inco 17,8 miliar, Yield 11,1 miliar, Mika 10,5 miliar, BBRI 10,3 miliar, CSMR 8,8 miliar, CTRA 8,4 miliar, INKP 8,3 miliar, Unilever 6,6 miliar, BBNI 5,5 miliar, Ali 5,5 miliar, Tebik 3,7 miliar, dan Cepin 3 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing. Hari ini ada BBCA 53,2 miliar, Telkom 36,2 miliar, Gotoh 19,9 miliar, ITMG 19,2 miliar, Indosat 9,9 miliar, INDF 9,7 miliar, Tower 9,2 miliar, Pegas 7 miliar, KLPF 5,4 miliar, PRDA 4,3 miliar, LPPF 3,7 miliar, Alfamart 2,9 miliar, SMRA 2,8 miliar, BNGA 2,6 miliar, Gedang Garam 2,5 miliar, PTPS 2,3 miliar, INTP 2,1 miliar, dan MTEK 2,1 miliar. Oke, langsung kita masuk ke analisa teknikal IHSG, di mana masih on track dengan view kemarin juga ya. IHSG berhasil rebound, dan kalau kita lihat sebenarnya hari ini bagus karena market berhasil membuat higher low dan higher high lagi ya. Kemarin naik sampai sini, kena short, ini kan langsung low ya, high, higher low, higher high. Walaupun closingnya masih dekat dengan resist, belum terlihat ada clear breakoutnya, cuman saya rasa ini sudah cukup menarik karena terbentuk sebuah higher high sampai shadownya hari ini. PR sekarang adalah uji area 6930 sampai 6950, di mana itu juga area swing high-nya. Dan kalau berhasil breakout dari yang atas ini, IHSG ada potensi change untuk membentuk sebuah higher high. Target saya rasa ke 7100-an ya kalau berhasil breakout dari 6940-an ini. Cuman view jelek ketika IHSG nanti jebol dari 6788 seperti itu. So far so good, PR-nya sekarang tinggal breakout area sini aja karena nanti IHSG bakal uji area same high-nya ya pada structure yang lebih besar. Kalau memang nanti ada reject terbentuk same high same low, itu udah mulai indikasi dari pergerakan sideways siap untuk swing low. Tapi kalau berhasil breakout, dia menyelesaikan swing high-nya atau bahkan breakout dari downtrend line menjadi pergerakan uptrend yang lebih besar seperti itu. Untuk area sebenarnya masih sama ya. Kita tarik Fibo main di sini. Ini masih area resist 6915 sampai 6991. Kita buletin 7000, baru setelah itu 7089 dan 7200 sampai 7300 ke area resisten sideways besarnya. Cuman sekarang yang perlu diperhatikan adalah 6920 sampai 69 sampai 7000. Itu area kuat swing high saat ini. Sedangkan untuk trigger stop loss atau support trailing stop di 6790 sampai 6800 area support, karena kalau dia jebol dia bakal terkonfirmasi lower high dan lower low seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Terlihat salah satu sektor yang jalan adalah IDX Infra. Kalau teman-teman perhatikan, saya jadi pengen bahas sektoralnya, siapa tahu terbentuk pattern yang bagus. Dan kalau kita lihat memang belum ada kelihatan konsol ya, cuman lebih ke arah dia sudah breakout aja sepertinya dari downtrend line.
Kalau kita tarik yang sini terlihat belum breakout. Kalau kita tarik swing yang di sini terlihat sudah breakout. Jadi ada potensi penguatan terbatas dari IDX Infra ini yang kemarin koreksinya cukup dalam. Kalau ditanya IDX Infra isinya ada apa aja, yang pertama jelas ada menara-menaraan, tower, tebik, terus juga ada telco yang hari ini jalan semua ya, Friend, terus Telkom, Excel, sama Indosat dan lain sebagainya, sama ada konstruksi seperti itu. Jadi kalau dilihat cukup menarik, barangkali nanti bikin higher low ya, itu menarik untuk dipantau karena dia belum ada kaki kedua. Cuman kalau dia naik terus tanpa higher low, biasanya ini adalah pullback untuk turun lebih dalam lagi. Seperti itu. Ada upside yang bagus dari IDX Infra, terlepas dari katalisnya apa. Itu upside-nya cukup menarik dari IDX Infra. Mungkin dia bisa sampai ke sini ya. Nih. Ini cuma buat patokan, artinya sektor yang menarik untuk dipantau, tinggal pilih saham-sahamnya karena kita tidak trade di sektornya. Seperti itu. Oke, itu tadi untuk IHSG. Langsung kita masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Kita coba cek si Telkom Goto masih on track. Indosat boleh deh kita bahas. Juga menu day trade hari ini Indosat ini yang berhasil naik 4,56%. Hari ini Indosat naik 4,56% dengan candle yang terlihat cukup menarik walaupun ada shadow dan volume yang bagus ya. Walaupun kalau kita lihat volume masih kecil, cuman so far so good kalau kita zoom out. Terakhir Indosat koreksi dari puncaknya 7675 sampai bottom di 5275 dan setelah itu dia berhasil menguat dan terakhir dia konsolidasi membentuk sebuah continuation ascending triangle. Hari ini dia berhasil breakout dengan volume yang saya rasa bagus dengan neckline di 6200. Targetnya kalau menurut saya sama kayak IDX Infra tadi ya, karena dia juga sektornya IDX Infra, itu adalah pullback dulu 6650 sampai 7075. Ya, jadi masih ada upside yang lumayan ke target kenaikan di sini. Cuman memang sebelum menuju ke sana ada resisten lain ya, di mana itu adalah Fibo 0,5 di 6350. Makanya hari ini dari cek pun juga sesuatu yang sangat wajar. Kalau kita lihat dari breakoutnya, saya rasa ini bukan uptrend channel karena channel atas sepertinya sudah di break atau belum. Kalau misalkan ini belum di break ya dia bisa swing low dan itu nggak ada masalah sama sekali ya. Tuh, yang jelas tinggal pasang TS aja kalau sudah kondisi profit dari si Indosat ini. Seperti itu. Untuk support 1 sekarang ada di 6200, which itu adalah area neckline-nya dia. Kalau memang mau dikasih retest ya, sedangkan support 2 masih ada di area 6.000-an sampai 5.900 seperti itu. Upside masih lumayan bagus untuk Indosat ini, targetnya ke sini ya, sekitar 66. Stop lossnya di bawah 6.000, risk reward yang cukup menarik dan ya tinggal jaga TS kalau teman-teman masih punya barangnya. Sekarang perhatikan 6.200 sebagai support dan 6350 sebagai resisten. Kita lihat besok apakah dia mau reject kuat untuk swing low atau dia mau konsol atau dia lanjut menguat. Yang jelas by volume masih bagus untuk IDX Infra ini. Kita lihat dalamnya, kalau by broker saham ini memang tidak terlihat ada yang menarik ya. Cuman kalau kita lihat by moving average terlihat ada momentum yang bagus untuk penguatan jangka menengah. Karena ini EMA 20 sama EMA 50 terlihat mulai konsolnya sudah berhasil breakout yang sebelumnya di dalam dua ini. Terbentuk ascending, dia breakout dan ya artinya buyer wins. Kalau misalkan teman-teman mau pakai TS EMA 20 pun juga bisa ya, tinggal pakai yang garis warna hijau ini atau setting di aplikasi masing-masing. Tuh, yang penting itu perhatikan area kuat tadi dan selalu batasi resiko. Tuh untuk Indosat lanjut coba kita cek ya, hari yang dibahas bakalan semuanya infra semua ini. Yang ada spread infra soalnya. IATA kemarin udah kita bahas ya, ternyata berhasil menguat ke sideways-nya atau bahkan udah breakout. Saya pengen coba cek si tower ya nggak ya, nggak usah dulu deh tower deh, kita PNL live aja yang koreksinya cukup lumayan, walaupun sebenarnya memang wajar dia koreksi seperti ini karena naiknya pun juga sudah sangat lumayan. Oke, hari PNL turun lagi 4,5% dengan candle yang solid dan volume yang ada. Terlihat kecil tapi membesar ya untuk si PNLF ini. Terakhir kita spek coba di uptrend line.
karena sudah ada coveran juga 21 Desember, cuman ternyata PNLF masih lower low dan sekarang turun sampai 338. Saat ini PNLF berada di area supportnya, di mana sebelumnya dia juga rebound di sini ya, sekitar 338 sampai 332. Jadi ini kalau uptrendnya sudah patah, ya kita lebih ke arah pakai support horizontal ya. Di sini ada area support, dan kalau kita lihat dari candlestick sih sebenarnya belum terlihat adanya reject ya, artinya belum respon area tersebut supportnya, cuman memang sudah tiba di sana. Mungkin besok bisa dipantau dulu, siapa tahu ada reject, itu bakal menarik untuk PNLF karena dia sudah kena di area supportnya. Sedangkan untuk Fibo support dari PNLF kita bisa tarik, dia masih cukup jauh ya dari area kuatnya, itu di 300 sampai 232 kalau area kuat dari PNLF ini. Seperti itu. Ya itu, jadi perhatikan aja area sekitar 338 sampai 330 apakah ada reject di sana atau enggak. Kalau ada reject bakal cukup menarik, ada potensi dia nutup gap dulu bahkan ke neckline sampai 430-an baru turun lagi kalau memang mau reversal besar ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan dia besok langsung lanjut turun lagi ya artinya dia tidak merespon area ini. Suatu yang wajar sebenarnya karena PNLF ini juga naiknya sudah tinggi ya. Mungkin kalau kita lihat PNLF kok turun terus gimana mas ya, karena memang dia sudah saatnya koreksi, kena target, koreksi, patah uptrend, dan ya setelah dari bullishnya naik 300%, ini turun 50% ya masih belum ada apa-apanya sih. Tinggal posisi kita entry aja, dan untuk saat ini dia masih dalam keadaan koreksi. Sampai kapan mas? Sampai minimal breakout dari sini. Nah ini ya, kelihatan ada downtrend line. Ini adalah trend yang harus di breakout oleh PNLF. Kalau break dia baru bakal menguat lagi. Tapi selama tidak break ya dia bakal terus lanjut ke bawah, dan kenaikan adalah dead cat bounce. Kita lihat dalamnya hari ini terjadi distribusi ya. Terlihat ada distribusi, kelihatan banget. YP, GR, AO, AZ, AK, LG, CC, dan seterusnya. Pergerakan downtrend jangka menengah, dan ya amannya ngerti di saham downtrend mainnya, mungkin spekulatif buy dan lain sebagainya ya. Yang penting sama batasi resiko aja. Untuk PNLF lanjut kita masuk ke yang dibeli asing hari ini. MDKA masih on track sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi karena hari ini menaiknya cukup signifikan ya, mengingat MDKA ini juga market cap besar. Terakhir MDKA kita bahas di sini itu 26 Desember, masih ada kontennya kalau teman-teman ngikutin ya, di mana MDKA ini terlihat koreksi bottom di area 3.900. 3.900 ini sebenarnya cukup menarik ya, di mana itu pertama adalah area swing low dari downtrend line ini, lalu yang kedua adalah area neckline dari reversal si MDKA, dan dia merespon menguat sampai sekarang sudah di 4.300. Bahkan kalau misalkan kita pakai downtrend line shadow ke shadow ya, toleransi ke akhir, belum terlihat breakout sih kalau kita pakai shadow ke shadow ya, masih ada sedikit lagi kalau memang dia mau breakout. Dan maka dari itu kita bisa tarik sebuah Fibonacci dari 4.500 sampai low-nya di 3.900, dan ini adalah beberapa resisten dari si MDKA. Terdekat 4360 ya, saya rasa itu bakal jadi konfirmasi juga. Selain dia break dari area pullback-nya, juga break dari downtrend line, dan kalau break dari 4360, target terdekat adalah 4.500 lagi di area kuatnya si MDKA. Dan kalau break dari yang 4.500 ya target 4.750 sampai 4.900 untuk nutup gap yang di sini dulu, seperti itu. Untuk support sekarang cukup jauh, masih ada di area sini sekitar 41 ya. 41 sampai 4.000. Jadi ya belum ada konsol yang bisa kejar di atas. Ya, lebih baik pantau dulu, kalau ada konsolidasi atau pattern yang bagus baru bisa kejar. Cuma untuk sekarang saya rasa masih bukan area entry yang cukup menarik untuk si MDKA. Karena apa? Karena kalau dia gagal break, ada potensi dia bisa swing low, seperti itu. Dan ya itu PR-nya, jangan lupa selalu batasi resiko. Perhatikan area resist dulu aja, karena dia sudah dekat dengan resist. Kita lihat dalamnya, price action bagus, ujuk-ujuk dalamnya juga cakep, terjadi akumulasi hari ini. Dan kalau kita track ke belakang juga so far so good setelah kena rebalancing ya, masih cukup oke.
tambah juga dengan dalam yang cakep untuk MDK ini. Dan ya, yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu MDKA. Lanjut saya pengen coba cek BRPT. Yang hari ini naik duluan. Satu hal yang menarik ya, yang naik duluan itu adalah warannya. Jadi tadi saya lihat sempat lihat BRPT warannya naik 10%, waktu kondisi BRPT masih 2%. Terus ya, closingnya dia naik 5%. Jadi cukup menarik, waran bisa jadikan leading indikator juga. Oke, kita bahas sekarang BRPT. Hari ini dia naik 5,88% dengan candle yang cukup menarik dan volume yang bagus. Sebenarnya terjadi breakout dengan volume yang cukup besar. Terakhir BRPT koreksi dari 1060 sampai dia di 810 dengan slope yang kuat, dan di sini dia slope-nya mulai melemah ya. Cuman memang belum breakout sampai sekarang BRPT ini. Jadi sebenarnya juga belum bagus untuk kejar atas karena dia masih berada dalam posisi downtrend. Kelihatan ya, dia swing high swing low pada slope yang downtrend. Terakhir memang dia habis swing low lalu retracement dan juga sudah higher high. Dan sekarang sudah berada di area downtrend lainnya. Artinya apa? Besok perlu diperhatikan kalau teman-teman punya BRPT, karena kalau dia gagal break bisa jadi dia swing low seperti itu. Bahkan sampai 700 itu masih on track dengan view downtrend line ini. Cuman sebelum menuju ke sana ada support line dari BRPT itu di sekitar 800 sampai 785. Yang itu bakal menarik kalau dia ada reject di sana dan membentuk konsolidasi yang bagus. Seperti itu. Tapi kalau tidak ada perlawanan sama sekali ya dia bisa turun sampai 700 lagi untuk swing low dari downtrend lainnya. Ini mungkin bisa pantau dulu aja, kita tunggu konfirmasinya karena belum ada entry yang bagus. Kalau dia breakout dari downtrend line, membentuk konsolidasi yang cakep, baru pantau retracement-nya. Minimal dia nyentuh 840 dulu, baru saya rasa BRPT bakalan bagus ya, karena dia kena high dari strukturnya dia. Kalau udah kena high, kayak itu retracement-nya baru dipantau karena dia mulai masuk struktur yang berubah dari downtrend. Untuk sekarang support di 800 sampai 785. Untuk support 2-nya di 750 sampai 755 sampai 750, baru setelah itu swing low-nya di area sekitar 720. Sedangkan untuk resist ini yang perlu di break pertama 820, lalu setelah itu 840 sampai 855 baru 875. Kalau udah break yang 875 saya rasa bakalan ringan naiknya BRPT ini. Dilihat dalamnya dia terjadi big akumulasi dengan broker yang bagus ya. Walaupun terlihat banyak yang ngikutin kecil-kecil, cuman so far yang gede dua doang yang beli 10M sama 20M dari broker-broker retail. Terjadi big akumulasi dengan price action yang cukup menarik. Tapi amannya tunggu dia konfirmasi breakout dulu aja atau pantau retracement-nya. Kalau kita lihat juga kemarin dia habis corporate action ya, ada bonus saham. Setiap punya berapa lot dapat berapa. Jadi ya tuh ikutin price action aja untuk BRPT. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk BRPT, Antam cakep hari ini, serius. Cuman dia memang masih dalam kondisi sideways. Kita bahas aja deh. Ini plan yang masih on track Antam ini dari lama ya, karena memang belum dikasih jalan. Walaupun katalisnya sebenarnya udah bagus, cuman dia butuh sebuah breakout aja. Terakhir kita bahas Antam itu bentuknya seperti ini ya. Ini ada plan swing juga untuk di grup, di mana dia ini mempunyai sebuah uptrend channel ya. Terakhir dia naik swing low, naik lagi lalu turun sampai 1900. Dan di 1900 ini ada pergerakan yang cukup menarik kalau kita lihat ya. Karena Antam sekarang sudah masuk ke fase sideways ya. Ini terjadi sebuah same high dan juga sebuah same low. Ini indikasi dari pergerakan yang sideways. Sebenarnya kalau bentuknya kayak gini, entry terbaik adalah di 1900 dan jual terbaik adalah di 2080. Cuman memang kalau kita lihat saat ini ya, Antam pun juga dekat dengan area uptrend line. Nih, bakal bagus sebenarnya kalau Antam ini merespon uptrend line karena ada potensi dia selesai dari fase sideways dan membentuk sebuah ascending di mana 1, 2 dan calon breakout dari yang ketiga pada ascending yang lebih besar seperti itu. Jadi ya
Kira-kira untuk sekarang kesimpulan dari Antam ini, selama dia tidak jebol 1900 itu tidak jelek ya, karena dia punya support sideways-nya di sana. Dan kalau teman-teman punya barang tinggal taruh stop loss di bawah 1900 aja. Atau kalau belum punya barang bisa cicil dari 2000 sampai 1900 biar resikonya kecil dan stop loss di bawah 1900. Sedangkan konfirmasi untuk jalan dari Antam ini adalah ketika dia break dari 2080. Karena kalau dia break dari 2080, Antam keluar dari fase sideways-nya dan bakal uji resisten selanjutnya di area 2200 sampai 2265. Yang cakep adalah kalau break dari 2265 karena dia ada berpotensi menjadi pergerakan swing high dengan target 2500 sampai 2650. Kira-kira mirip sama MDKA tadi lah, karena ya dia katalisnya sama ya, niklan-niklan. Cuman agak disayangkan kalau kita lihat pergerakan hari ini terjadi big distribusi, walaupun kalau kita lihat ini sebenarnya juga berpotensi akumulasi ya. Memang PD-nya jualan gede banget ini 35M ini. Tapi kalau kita perhatikan bawahnya PD ini kan retail semua. SKI, OD, CC, YU, YB, XC, PF, AO dan seterusnya. Sedangkan untuk yang beli juga yang gede cuma 2 doang. BK, FZ, AK. Yang lain juga terlihat masih kecil-kecil. Kalau saya rasa ini transaksi hari ini lebih ke arah crossing ya dari PD ini. Barangnya PD dibagiin ke BK, FZ dan AK. Kalau kita lihat value-nya juga hampir sama ini, 20 tambah 10 tambah 8, 38 miliar, sedangkan si PD 35 miliar. Mirip-mirip lah, jadi kayak lebih ke crossing aja. Cuman kalau dari Stockbit terindikasi distribusi, karena memang ini barangnya gede banget. Tapi yang menarik adalah bawah-bawahnya ini juga retail-retailan. Jadi sebenarnya hari ini retail jualan kalau dari Antam. Transaksi yang cukup bagus ya. Simpelnya ikuti price action aja. Kalau teman-teman mau beli bisa cicil sampai 1900 dengan stop loss di bawah 1900. Breakoutnya di 2080. Untuk Antam lanjut coba kita cek CSM Recommenda kita bahas. Saya pengen coba cek kita masuk ke yang merah-merah aja untuk hari ini. Terlihat masih saham-saham kecil yang belum menarik untuk dibahas. Kurang ada yang menarik. Kita bahas ke yang hijau-hijau aja deh. Yang jelas infra ini bakal kebahas. Breeze coba kita cek dulu ya. Mulai menarik Breeze ini sebenarnya. Apalagi kalau dia sampai berhasil breakout ya. Itu bakal cuakep banget, serius. Udah breakout ya. Cakep ini. Kita bahas. Oke. Hari ini Breeze berhasil naik 139 berhasil naik 8,56% dengan candle yang sangat solid dan volume yang sangat bagus. Ini indikasi pergerakan yang bagus. Terakhir Breeze kita bahas di sini 27 Desember ada kontennya dan atau 28 saya lupa kayak 27 tapi dan ya ini dia sudah membentuk trailing stop sebenarnya di 1255. Karena kalau dia jebol 1255 ya dia bakalan lower high lower low. High low lower high lower low. Cuman market berkata lain, dia tidak jebol 1255 dan melanjutkan penguatan, bahkan dia lanjut higher high breakout 1365. Artinya masih ada potensi upside dari si Breeze. Satu hal yang lebih menarik lagi adalah Breeze berhasil breakout dari downtrend line besarnya. Breeze ini kan saham downtrend ya sejak puncaknya di tahun 2021. Sebelumnya saham fenomenal, dia bullish dari tahun 2020. Ini zaman banyak influencer juga. Naik dari harga 145 sampai 3.600 karena corporate actionnya merger ya. Dan setelah itu di puncaknya 2021 Breeze ini cuma bisa diharapkan karena dia terus-menerus pergerakan downtrend. Turun terus sampai kemarin bottom di 1105. Dan kalau kita lihat saat ini ya, Breeze sebenarnya cukup menarik. Karena kalau kita lihat ada potensi dia sudah breakout dari downtrend line-nya. Kira-kira seperti ini pergerakannya. Nah, ini dia sudah terlihat breakout dari ya kalau kita lihat by pattern ada potensi ini adalah falling wedge. Sebuah reversal bisa, continuation bisa. Tapi kalau dilihat dari tiangnya, ini adalah continuation sebenarnya. Dengan target yang sebenarnya jauh banget. Cuman perlu konfirmasi. Nah, konfirmasi sekarang saya rasa Breeze ini adalah di sini. Nah, ini area swing low-nya dia ya. Kalau dia berhasil breakout dari 1555 itu bakal menarik banget
untuk si BRIS, dan targetnya saya rasa bakalan jauh seperti itu. Kalau misalnya kita tarik Fibonacci dari puncak karena sudah di breakout ya sampai bottomnya kemarin di 1100, ini adalah beberapa resisten dari si BRIS. 1485, 1785, 2070, 2400, 2975, baru 3900. Naiknya bisa sampai kemana saya pun juga tidak tahu. Yang jelas untuk sekarang dari pergerakan kecilnya, supportnya saya rasa masih ada di area sini ya, sekitar 1260 itu support dari BRIS, dan ini belum di retest, tapi kalau yang sini 1360 sampai 1315. Kalau misalkan teman-teman punya barang BRIS, saya rasa bisa hold dulu aja. Kita lihat dia rejectnya di mana. Kalau rejectnya bagus, nanti bisa averaging down kalau nyangkut atau entry. Tapi kalau rejectnya jelek ya tinggal sell on strength semua. Cuman so far so good. Pertama dari volume, kedua dari breakoutnya downtrend line, dari sudah menarik untuk dipantau. Tuh, tinggal kita lihat nanti dia bikin base di mana supportnya. Resisten terdekat kalau kita pakai price action itu di 1400 sampai 1430, baru setelah itu di 1550. Tinggal perhatikan area-area tadi. Nah, kalau kita lihat juga dalamnya terbentuk momentum yang menguat disertai akumulasi akhir-akhir ini ya, beberapa hampir semingguan ke belakang ada akumulasi dari BRIS. Terlihat ada momentum juga buy moving average ini ya, mau golden cross, dan ya semoga aja dia uptrend menuju target-target tingginya. Cuma untuk sekarang perlu banyak konfirmasi. Ini sudah konfirmasi awal lah. Pertama dia breakout dari downtrend line, tinggal nextnya nanti perhatikan konsolnya, dan ya boleh masukin watchlist. Oke, itu untuk BRIS. Lanjut coba kita cek yang penting sama batasi resiko aja. Kita bahas saya pengen cek friend aja deh terakhir ya. Ini juga telco, sebenarnya pergerakannya sektoral, cuman nggak apa-apa karena kalau menurut saya juga cukup menarik friend ini, apalagi dia closingnya 71. Oke, ini adalah view dari friend, mirip sama ISA tadi ya karena mereka satu sektor ya, dimana hari ini friend berhasil naik 5,97% dengan candle yang masih ada reject dan volume yang cukup bagus. Kalau kita lihat di sini ada volume yang menguat, spike yang cakep. Tapi kalau kita zoom out sebenarnya ini volume yang masih sangat kecil. Cuman satu hal yang menarik dari friend, dari view ini adalah yang pertama dia sudah breakout dari downtrend. Yang kedua juga dia sudah breakout dari sideways ya. Sebelumnya friend kan downtrend ya, lower high, lower low, lower high, lower low, turun terus sampai kemarin bottom di 64. Di situ dia mulai pergerakan sideways, same high, same low, same high, same low. Dan ya ketika hari ini dia breakout dari 68, friend mulai pergerakan uptrend seperti itu. Untuk target saya rasa pullback dulu itu di 74 sampai 78 ya. Kira-kira mirip view-nya sama Indosat. Ya, karena memang mereka tadi sektoral ya. Dan kalau dia break dari yang 82 baru cukup menarik karena targetnya sekitar 90 sampai 95. Untuk area entry sekarang ada di sekitar 68. Itu kalau dikasih jemput di sana itu cukup menarik kalau menurut saya. Dengan stop loss di bawah 64 ya. Untuk friend, perhatikan aja supportnya kalau memang dikasih. Tapi kalau misalkan dia tidak ada retest ke support ya tinggal yang punya barang aja pantau ke 74 sampai 78. Di sana bisa mulai pasang trailing stop. Kita lihat dalamnya terjadi akumulasi dari ini, kelihatan bagus juga broker summary-nya ya. Yang beli mendingan lah daripada yang jualan. XC, YP, PD, OD, TP dan seterusnya. Sedangkan yang beli ada YP, GR, YU. Tuh terjadi big akumulasi juga, small, normal. Dan ya itu untuk friend karena juga dia sudah divergent ya, harga ke bawah indikator ke atas tambah dengan konfirmasi hari ini. Kalau bikin higher low harusnya menarik, cuman kalau belum bikin higher low jangan FOMO. Kita cekin tradingnya, siapa tahu ada konsol cukup bagus. Belum ada. Ini trailing stopnya di 70 kalau teman-teman punya barang ya pakai view kecil. Jebol 70 dia ke 68 bisa buy on weakness lagi. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko. Oke, untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurang dari saya. Jangan lupa support channel Cuan Saham dan jangan like, comment, dan subscribe. Nggak support itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.